Saya juga sangat berkeinginan, karena saya juga penyintas dari tsunami. Tentu saya nggak pingin posisinya hanya untuk memulihkan kepada kondisi semula. Mohon izin slide-nya juga menyesuaikan, lanjut aja. Ini saya ingin bangkit sedikit, kenapa harus sampaikan seperti itu, karena saya ingin menyampaikan Aceh punya potensi luar biasa. Yang ngomong itu bukan saya, tapi seluruh orang yang datang ke Aceh mengatakan Aceh itu semua ada tapi kok tidak ada apa-apa gitu. Saya karena dari Kementerian Keuangan mohon izin untuk lebih banyak berbicara tentang masalah hal-hal terkait ekonomi. Kenapa itu penting? Karena kalau kita kembalikan ke posisi semula, orang bisa survive, korban bisa kembali hidup. Tapi kalau kehidupannya tidak layak, itu juga sebuah persoalan besar dan itu akan jadi masalah jangka panjang. Hari ini saya ingin fokus bahwa kita ingin rebound dari posisi setelah kita selesai dari penanganan kebencanaan. Tadi sudah disampaikan, tentu kita ingin bahwa badan pengelola yang ada yang sudah sukses di 2004, pada saat itu kita ucapkan terima kasih kepada Pak Fuad Rahmani dan Pak Kamaruzaman, tentu bersama teman-teman di BRR yang sudah membalikan posisi Aceh untuk bisa tumbuh kembali. Nah, hari ini ada Pak Safrizal yang sedang akan berjibaku untuk melaksanakan hal yang sama. Tentu kita berikan support kepada beliau dengan luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kita ingin badan itu terbentuk lagi. Saya juga sangat berkeinginan, karena saya juga penyintas dari tsunami. Tentu saya nggak pingin posisinya hanya untuk memulihkan kepada kondisi semula. Mohon izin slide-nya juga menyesuaikan, lanjut aja. Ini saya ingin bangkit sedikit, kenapa harus sampaikan seperti itu, karena saya ingin menyampaikan Aceh punya potensi luar biasa. Yang ngomong itu bukan saya, tapi seluruh orang yang datang ke Aceh mengatakan Aceh itu semua ada tapi kok tidak ada apa-apa gitu. Dan kondisi ini kita harus bangkitkan bahwa peluang ini tidak boleh berulang. Sebagaimana tahun 2004 kita pernah mendapatkan hal yang sama, hikmah dari pelajaran yang sama, tapi derajat kita nggak naik tinggi. Padahal Allah menjanjikan ini adalah ujian, setiap ujian kita naik derajat, tapi derajat kenaikan kita kok tidak sesuai dengan potensi yang ada di Aceh. Berharap kali ini kita berubah. Kalau tadi Pak Safrizal sudah mengatakan sudah ada atensi dari pemerintah bahwa perlu kiranya badan itu dibentuk. Alhamdulillah sudah disampaikan tadi. Soal tadi skemanya bentuknya apakah hybrid, apakah kembali kepada BRR, itu menjadi subjek untuk didiskusikan dan tentu akan menjadi keputusan akhir dari pemerintah nantinya. Tetapi saya juga ingin melihat sisi lain. Saya ulang bahwa saya tidak ingin, atau kita semua tidak ingin bahwa fokusnya hanya kita pulih. Kita hanya pulih, tapi kita ingin berkembang, kita ingin bertumbuh dan memodali diri dengan kondisi yang ada sekarang. Itu sebab kita perlu bekali Pak Safrizal juga bahwa disambil beliau melaksanakan tugas merecovery atau memulihkan keadaan kebencanaan kita di Aceh, tetapi ada hal lain yang harus menjadi agenda. Next slide, ini dia. Skema BRR sudah diakui yang paling bagus. A sampai Z-nya ada di satu lembaga. Tapi Pak Safrizal tadi sudah mengatakan bahwa itu hal juga akan dilakukan hal yang sama. Hal-hal yang tidak di-cover oleh badan akan dilakukan oleh Satgas. Alhamdulillah sekiranya itu bisa dilaksanakan dengan baik. Ada yang berbeda dengan dulu dan sekarang. Sistem beda, undang-undang beda. Kalau dulu nggak ada, sekarang sudah ada. Tata kelolanya beda. Tapi kita ingin tidak hanya untuk pulih. Saya ulang, kita tidak ingin hanya untuk pulih. Kita ingin bangkit. Makanya saya sampaikan di sini, kita ingin pulih, bangkit dan membangun. Next slide. Nah, posisinya seperti ini. Kenapa kita mesti bangkit? Sebab penanganan, pemulihan adalah tindakan kegiatan untuk mengembalikan kondisi keadaan semula. Ini concernnya Pak Safrizal luar biasa untuk kita bisa survive, kita kembali ke keadaan bahwa kita hidupnya normal. Tetapi kita ingin supaya itu lebih dari itu. Contoh yang jembatan ini, saya ilustrasi sebuah anomali, sebuah analogi jembatan Kutablang. Ya, jembatan Kutablang kemarin hancur. Pak Safrizal yang sekarang dikerjakan oleh Kementerian PU membangun kembali, saya ulang, membangun kembali jembatan Kutablang. Tapi apa yang menjadi efek lebihnya? Ada satu jembatan baru. Sehingga nanti setelah bulan Juli atau bulan Agustus kita akan ada 2 jembatan di situ. Di Kutablang, di Kumtingkum ada 2 jembatan. Apa efek bagus dari 2 jembatan itu? Arus transportasi meningkat, logistik akan turun. Karena apa? Ini yang kita inginkan setelahnya. Dan seperti inilah semua, analogi tadi bukan hanya untuk satu infrastruktur jembatan, tapi kita ingin
Maka nanti ada usul-usul saya bahwa nanti ada MBG di Aceh, ada kemudian Merah Putih. Saya ingin atau kita ingin ada MBG plus, ada kemudian KDMP itu KDMP plus. Sebab inilah momentum kesempatan kita Aceh untuk menambah sesuatu, bukan berharap, tapi strukturnya harus kita buat sedemikian supaya kita tidak hanya fokus bahwa kita pulih ke keadaan semula. Next slide. Ini bahasanya karena itu tantangan kita, ada keterbatasan. Saya concern di salah satu keterbatasan yang menjadi tanggung jawab saya. Apa concernnya? Adalah anggaran. Kemarin sudah dihitung, Pak Safrizal sudah menyampaikan tadi, angkanya gede tuh 153 triliun. Besar Bapak. Tsunami kalau nggak salah saya sekitar 62. Tapi sekarang 153 triliun. Lipatannya 3 kali, masifnya 18 kabupaten kalau dulu 4. Apa artinya? Kondisi yang ada sekarang jauh lebih sulit, lebih kompleks, lebih masif, dan kita berpikirnya harus lebih strong daripada yang sudah kita laksanakan di tahun 2004. Oleh karenanya, prioritas infrastruktur publik layanan itu menjadi prioritas. Apa yang menjadi kondisi sekarang? Pak Safrizal pasti akan konsen di urusan prioritas infrastruktur publik, layanan pendidikan dan kesehatan. Jangan sampai kemudian viral ada anak sekolah naik sling untuk menyeberangi sungai supaya bisa sekolah. Jangan sampai kemudian wanita hamil nggak bisa dibawa ke puskesmas, tapi kemudian harus digotong dengan tandu. Begitu viral, kondisi Aceh menjadi buruk. Sisi buruknya bukan hanya di sisi masyarakat, tetapi sisi kepercayaan publik, kepercayaan kegiatan-kegiatan ekonomi, dan ini menjadi sangat penting. Di sini hadir Pak Rektor nih, saya banyak sekali berinteraksi dengan beliau. Bagi Banda Pulung Aceh Huku, apa yang mesti kita lakukan supaya kemudian terjadi perubahan yang tentu akan kita ingin berbeda jauh dari yang sudah-sudah. Lanjut slide. Ini yang menjadi hal paling penting. Kemarin baru saja saya dampingi Pak Safrizal, izin saya harus ke Bupati Aceh Pidijaya, sampai surat harus kita konsepkan karena masalah insight kadang-kadang tidak ada di sana karena mungkin tekanan dari masalah yang dihadapi di lapangan, sehingga kemudian kita perlu turun ke sana. Maka kemudian kegiatan-kegiatan cash forward sepertinya salah satu upaya maksimal yang sekarang bisa kita lakukan dan harus disegerakan. Izin Pak Safrizal, Pak Sofyan, Pak Latif, ini betul-betul Pak Mustafa, mohon sekali kita agak bekerja dalam hari-hari ini, kita betul-betul memohon kepada Presiden agar cash forward harus jalan di bulan Februari ini, harus jalan di bulan Maret. Sebab Bapak Ibu sekalian, pendataan BPS akan dilakukan di bulan ini. Kalau pendataan BPS jalan bulan ini dari bulan Maret, keluarlah kemudian hasilnya, jika kemiskinan kita turun drastis, maka efek sangat buruk kepada investasi. Kalau kita bicara sekarang tentang masalah pertumbuhan regional, kami dan BI sudah berbicara beberapa waktu yang lalu, kami memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2026 kemungkinan akan minus. Kalau pertumbuhan ekonomi minus yang sekarang 4,8 kemudian turun ke minus, maka kemudian kepercayaan orang untuk melakukan aktivitas produktif di Aceh sangat-sangat rawan. Ini harus betul-betul menjadi concern kita. Pak Safrizal izin menjadi atensi. Oleh karenanya dalam hari-hari kita ingin supaya kemudian pada saat pendataan BPS oleh Pak Agus, kita bermohon sekali masyarakat sedang pegang uang, supaya ada dana pengeluaran yang akan menjadi kalkulasi pendataan BPS. Saya Pak Adli berulang-ulang berkesempatan memohon ini supaya bisa di masyarakat kita punya cash money, terlebih di bulan puasa ini.